Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, Xiaoyan yang meninggalkan kota hutan untuk mendahului Jia Linu mendapatkan bahan-bahan obat di kota sebelah. Kali ini Xiaoyan mendapatkan sebuah pedang pusaka dari Yolou dan latihan berat pun dimulai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Xiaoyan yang baru saja pergi dari kota hutan kemarin, dia pun beristirahat sejenak sembari memperkuat dojinya itu dan berhasil membuat salah satu monster yang mengintainya di sana lari ketakutan. Yolou yang menjelaskan jika hutan di sana penuh dengan monster dari tingkat 1 hingga tingkat 3 dan barusan yang mengintai Xiaoyan itu adalah monster tingkat 1. Yolou pun memberikan sebuah pedang pusaka miliknya itu yang akan membantu Xiaoyan untuk menuju ke tahap selanjutnya agar Xiaoyan mampu melawan monster level 2 dan 3 di sana nantinya. 师傅又送我什么法宝？师傅最好了，谢谢师。谢师傅。 什么玩意儿这么重？ Walau pedang itu sangat berat sekali ditopang oleh tubuh Xiaoyan, tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun langsung memulai latihannya itu dengan pedangnya dan memakan waktu beberapa hari di sana. Xiaoyan yang sudah mampu mengontrol dojinya itu sembari menopang beban dari pedang yang dibawanya, tak sengaja mereka mendengar teriakan dari seorang wanita yang sedang dikejar oleh sosok monster kera. Dia pun bersiap-siap untuk menolong wanita tersebut tanpa membawa pedangnya itu karena Xiaoyan ingin menguji kekuatannya saat ini setelah melakukan latihan tadi. Setelah pertarungan selesai, wanita itu memperkenalkan dirinya jika dia bernama Yixian yang berasal dari desa Qingshan. Xiaoyan yang mengetahui jika Yixian adalah kelompok medis yang sedang mencari tanaman obat di sana, Xiaoyan pun segera bertanya kepadanya apakah dia melihat rombongan keluarga Jiali lewat di sekitaran sini akhir-akhir ini. Yixian yang takut jika ada monster yang menyerangnya lagi nanti, dia pun membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan mengantarkannya ke tempat kelompok pencari obat yang ada di sana, maka Yixian akan memberitahu lokasi Jia Linu dan rombongannya itu saat Xiaoyan mengantarkannya kembali ke tempat rombongan dengan selamat. Xiaoyan yang berhasil mengantar Yixian dengan selamat ke tempat kelompoknya itu. Ternyata monster puma level 1 yang mengamati Xiaoyan di awal video tadi telah mengajak kawan-kawannya untuk menyerang kelompok Yixian yang ada di sana.
Karena Xiaoyan berhasil mengalahkan dua monster puma di sana seorang diri, ketua kelompok Yixian yang bernama Muli pun memberi Xiaoyan dua monster tadi. Karena itu adalah prinsip dari para pemburu monster, yang dimana barang siapa yang sanggup mengalahkannya, dia berhak mendapatkannya. Xiaoyan yang mendapat informasi jika di dalam kepala monster itu memiliki inti sihir. Dia pun beruntung sekali menemukan inti sihir itu. Dan jika kalian masih ingat, di part 1 kemarin saat Xiaoyan mencari inti sihir di pasar gelap, ternyata dari ratusan monster terkadang hanya ada satu inti sihir saja. Sedikit informasi, jika Yixian dan kelompok pencari obat lainnya telah bekerja sama dengan kelompok pemburu monster yang dipimpin oleh Muli, yang ternyata mereka bisa saling menguntungkan satu sama lain, karena saat kelompok pencari obat mencari tanaman obat di sana, para pemburu monster pun bisa menjaga kelompok medis itu dari serangan para monster di sana. Sekaligus jika mereka berhasil mengalahkannya, secara otomatis mereka tak perlu repot-repot lagi mencari monster di sana. Di sisi lain, kelompok medis juga berperan penting jika kelompok pemburu monster mendapat luka yang sangat serius. Disitulah peran penting kelompok medis dengan memberikan pertolongan pertama kepada para tentara yang terluka. Kembali ke cerita yang dimana Yixian mengubah perjanjiannya lagi jika Xiaoyan harus melindunginya malam ini lagi, karena Muli terlihat memiliki rencana jahat kepada dirinya. Xiaoyan yang ikut kelompok pencari obat mencari tanaman obat di sana. Yolo pun memberitahu Xiaoyan berbagai macam tanaman obat dan khasiatnya pula, karena siapa tahu jika Xiaoyan berbakat menjadi seorang alkemis nantinya. 这就是黄连精，虽然也是低级药材，不过好歹走，我带你去找真正的药材。磨好的叶子粉都是论斤卖的，一个金币可以买1麻袋。菊的叶子味道苦涩，但磨成粉可以入药，明目清的。你再看右边，那朵紫色的叫烈焰菊，药材太低级，也就医师会用，拿来炼开2次花，花瓣有安神醒脑的。你看前面树下的那株是涟漪兰，背阴而生，采药团一起采药，也好为将来当一名真正的炼药师打下基。这小姑娘怎么又要单独行动？不怕再遇到狠？小心收好，别被茉莉看见。你先从上面拔下一些看看，是血莲精。哎呦，不愧是。 Tak lama kemudian Muli pun datang dan mengajak Xiaoyan untuk bergabung menjadi pemburu monster karena melihat pertarungan Xiaoyan saat melawan monster puma tadi. Saat Xiaoyan mempertimbangkan ajakan dari Muli tadi, dia pun tak sengaja bertemu dengan Yixian yang berada di tepi tebing di sana. Yixian yang melihat jika ada sebuah gua di bawah sana yang kemungkinan ada sebuah benda berharga di dalamnya, dia pun mengajak Xiaoyan pergi ke sana dan membagi rata nantinya jika memang ada benda berharga di sana nanti. 没这必要。那我真放了啊！ 非礼啊！你放开我！嘿，快看，就是那个山洞！坏人！你是要去山洞探宝呢，还是继续撩我呢？ Xiaoyan yang berhasil mengalahkan monster ular itu, Yixian pun menguji kehebatan Xiaoyan saat menelusuri gua di sana. Saat mereka sampai di dalam gua, Yolo pun langsung menyuruh Xiaoyan untuk mengambil tanaman obat yang bernama rumput es di sana.
Karena itu adalah salah satu bahan yang sangat berguna sekali untuk meningkatkan doji milik Xiaoyan. Yishan pun akhirnya mengalah dengan Xiaoyan karena bagaimanapun dia telah melindunginya selama ini. Dari ketiga peti di sana, Xiaoyan menemukan sebuah gulungan yang berisikan sebuah teknik terbang yang bernama sayap elang. Dia pun hanya meminta kedua item tersebut sebagai bentuk kesepakatan tadi. Namun saat Xiaoyan menemukan sebuah gulungan lain yang dipegang oleh tengkorak yang ada di sana, Muli pun datang dan ingin merebut semua harta yang mereka temukan di sana. Karena ternyata Muli telah mengamati pergerakan Yishan selama ini dari kejauhan. Muli yang menjaga pintu keluar gua di sana, dia pun menyuruh semua anak buahnya untuk masuk ke dalam dan menyerang Xiaoyan.不错，使用灵魂感知力去躲避敌人了。英雄救美是不可能的。发击棒！小心点。Xiaoyan yang baru sadar dari pingsannya itu, Yishan sangat berterima kasih kepada dirinya karena dia benar-benar berhasil keluar dari cengkraman Muli selama ini. Dan dia juga berhasil bertemu dengan pemburu monster yang berasal dari desa yang sama dengannya. Yishan pun segera berpamitan dengan Xiaoyan untuk pergi dan memberikannya sebuah peta yang dimana Jia Linu telah mengubah rutenya itu. Dan dalam 2 hari lagi dia akan sampai ke kota sebelah. Dirasa ada waktu yang cukup, Xiaoyan pun melakukan kultivasi untuk meningkatkan dojinya itu.从你现在的气息来看，你已达到2星斗者。老师，我突破成斗者了。哦，就是说跟木力的那一战激发了我体内的潜力。这你得感谢木力了。Xiaoyan yang terlihat sangat senang sekali karena dia telah berhasil mencapai tingkat doze, yang dimana dia seharusnya berada di tingkat doze level 1, ternyata dia langsung menuju doze level 2. Xiaoyan yang ingin mempelajari teknik terbang dari gulungan yang dia peroleh tadi, ternyata rumput es yang dia temukan di sana merupakan salah satu bahan tanaman obat yang akan digunakannya nanti untuk menguasai teknik tersebut. Namun tak hanya itu, ternyata dia butuh bahan-bahan lainnya juga. Yolo sangat terkejut sekali saat Xiaoyan menunjukkan sebuah gulungan yang dimana gulungan itu dia temukan persis dibawa oleh tengkorak di sana tadi. Karena Yolo menyadari jika gulungan yang dibawa Xiaoyan itu adalah salah satu peta yang menunjukkan lokasi api tunggal.
yang dimana api tunggal itu sendiri adalah sebuah teknik atau pusaka tingkat tinggi. Di sini pun kita dijelaskan jika api tunggal itu ada 3 macam dan jenis api tunggal yang ada di gulungan itu memiliki 23 tingkatan level. Dengan kemampuan Yolo saat ini, dia hanya bisa membantu Xiaoyan untuk mencari api tunggal maksimal sampai ke tingkat 11 saja. Namun Yolo akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Xiaoyan mencari api tunggal terakhir nantinya. Saat Xiaoyan bertekad untuk mencari api tunggal yang ada di dalam gulungan itu, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini. Untuk episode 11 dan 12 nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.